Betul. Ya tentu kan kita juga mengacu atau mempertimbangkan evaluasi-evaluasi yang ada di tahun-tahun yang lalu. Jadi terima kasih juga kepada panitia yang tahun sebelumnya, karena dengan begitu kan kita bisa melihat oh ternyata pada waktu meskipun sudah di planning nih, ada saja yang seperti itu. Nah kita belajar dari situ. Jadi belajar dari pengalaman. belajar dari apa yang sudah pernah terlaksana dan menjadi masukan, kita tetap pertimbangkan. Halo sobat-sobat, jumpa lagi dengan saya, dengan Agus Suyanto di sini dari Paroki Sukasari. Edisi kali ini edisi yang istimewa, yaitu edisi Natal. Dan kami mengundang Panitia Natal 2025 di Paroki Sukasari ini. Oke, selamat datang Panitia Natal. Terima kasih atas undangannya. Diundang ke sini kita rame-rame nih. Oke, berarti yang di tengah pasti ketuanya. Iya, Pak. Wah, pelayan. Oke, Patri, untuk sebentar tema Natal 2025 apa nih? Tema Natal tahun 2025 adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir ya, untuk menyelamatkan keluarga. Itu tema nasional. Oh, tema nasional. Ya. Oke. Nah, terus ini ngomong-ngomong sebelum itu perkenalan dulu. Berarti ini Pak Ferdi. Iya, Ferdi. Sebagai Saya sebagian seksi keamanan, perlengkapan dan juga humas. keamanan, perlengkapan dan humas. Iya. Waduh, banyak dong. Merangkap lah. Sesuai dengan bayaran nantinya. Oke. Terus Ibu Fani. Saya Fani. Ibu Fani? Saya bantu di sekretaris, juga bantu di konsumsi. Waduh, sekretaris ini kalau banyak juga rangkap-rangkap ini. Iya, karena kita bayarannya double. Iya. Patri, ngomong-ngomong, Panitia Natal ini kapan dibentuk? Kami mendapat mandat dari DPP kalau nggak salah nih akhir September ya. Iya. 2025. Terus memang karena kesibukan kami di wilayah, kan ada tahun jubileum, kami ada ziarah dan sebagainya. Memang kami baru mulai bergerak memang awal November. Jadi persiapannya di situ. Awal November kita mulai persiapan. Dan masih cukup waktu lah untuk menyiapkan itu sama pikir ya. Jadi waktu itu kita beresin dulu. Kebetulan waktu itu kita Porta Santa ya Pak ya. Kita Porta Santa. Porta Santa. Iya, jadi Porta Santa yang terakhir di tahun ini. Sesudah Porta Santa beres, baru kita mulai fokus ke Panitia Natal ini. Biar satu-satu jalannya. Iya, mantap memang. Ketua wilayah juga Patri kan? Iya. Patri juga. Double Kemana? Iya, mantap ini. Nah, terus ini persiapan gimana nih? Persiapan sejauh ini ya kami melaksanakan tugas ini tentu dengan sukacita ya, karena ini kan momen yang setiap tahun ya ditunggu oleh kita semua. Jadi kita menyambut tugas itu dengan sukacita. Karena kami percaya bahwa tugas-tugas kami nanti ya akan didampingi oleh Roh Kudus untuk memperlancar semua tugas kami. Itu yang kami percaya. Mantap. Jumlah anggota berapa, Pak? Kepanitiaan sekitar 40-an ya. 40 lebih. Ya, jadi panitia ini tidak hanya berasal dari wilayah Cipaku saja yang kebetulan ditunjuk, tetapi kami juga meminta bantuan support dari yang biasa sudah biasa dan dari wilayah lain kita ikut kolaborasi seperti itu. Kolaborasi. Gitu. Jadi ya. Jadi kita belajar dari yang sudah berpengalaman, kita sama-sama berjalan berbarengan. Kita juga panitianya kebetulan memang agak banyak Pak, karena kita juga sebisa mungkin melibatkan orang-orang di wilayah kita. Jadi memang yang tergerak, yang terpanggil untuk bantu di kepanitiaan Natal kali ini,
kita juga sambut, ayo boleh kita Oh. apa Iya, karena bisa bantu di betul, mana karena ya. panitia ini walaupun misalnya panitia cuma 10 atau 40, tapi itu kan membawa nama wilayah Cipaku Oh. secara umum ya. Iya, Jadi kalau iya. misalnya kita 40 orang yang jelek ya berarti satu wilayah jelek. Kita berusaha jangan sampai itu terjadi. Kita sama-sama memikul beban berat ini yang sudah ditugaskan ke kita berikan yang terbaik. Walaupun mungkin nanti di sana masih banyak Mungkin nggak tambah sempurna, sulam, ya. nggak sempurna. Namun juga manusia Pak ya, nggak mungkin sempurna gitu. Iya, Tapi kita iya. akan memberikan yang terbaik. Seperti itu. Nah ini mulai tugasnya kapan nih? Pada malam Natal. Ya, ruang lingkup Tugasnya sih kami sebetulnya enggak, maksudnya tugasnya sih kita dari sekarang juga udah tugas ya Pak. Kita maksudnya persiapan tuh udah ada. Oke. Ya, tapi memang nanti tugas misanya kita mulai dari malam Natal. Ya. Dari Dari mulai malam Natal, misa pertama, misa kedua, di hari Natalnya juga misa pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi sebelum ke situ, kita sudah mempersiapkan semuanya mulai dari persiapan dekor, kandangnya mau konsepnya bagaimana, Oh iya. tendanya betul. segala Iya. macam. Kita sudah prepare Pembersihan semuanya. gereja juga. Iya, iya, Pembersihan iya. gereja, terus juga nanti pada saat ada gladi resik juga kita di situ udah mulai Ya. tugas, Oh. ya. Oh iya, kandang Natal juga ya sih. Iya, kandang Natal, konsep Dekor kandang juga. Natal. Betul. Jadi kita tugas bukan hanya malam Natal Iya. ataupun hari Natal, tapi jauh hari sebelum hari H kita sudah prepare persiapan itu semuanya. No, oke, ini perlengkapan dulu deh. Terus apa aja nih perlengkapan? Sudah sejauh mana ini perlengkapan? Kalau perlengkapan saat ini saya sudah memfollow up, kita punya rekanan juga masalah tenda. Oh tenda, Iya, oke. tenda yang buat di daerah depan pastoran dan juga di yang biasa parkir Romo itu sampai buat satpam. Ya. Dan juga kita udah siapkan kursi. Kita udah sewa kursi juga kurang lebih sekitar 1000 piece. Dan juga kalau misalnya di hari masih kurang kita bisa on the spot untuk tambahan. Oh. Itu kebetulan rekanan itu kita dapat dari vendor yang lama tahun lalu. Oke. Jadi bisa minimal harganya nggak terlalu beda jauh lah seperti itu. Ya. Begitu. Nah biasanya kalau seperti itu apa aja tuh critical pointnya kalau misalkan menurut dari mungkin pernah ada sharing dari panitia yang sebelumnya gitu? Biasanya yang sering terjadi adalah yang tidak kita duga, hujan. Cuaca. Oh cuaca. Oke. Karena biasanya yang sudah sebelum tahun lalu itu kebanyakan mereka tidak pakai tirai. Jadi pada begitu hujan bubar. Kayak Rismar lah, gerimis bubar gitu kan kayak bioskop zaman dulu. Tapi saya udah koordinasi dengan pihak vendor, kita akan bikin tirai. Jadi kalau hujan minimal ya cuma cepret-cepret kaki lah, nggak sampai sawer banget. Oh sawer ya. Ya, kita Jadi udah pesan saat tirai. hujan itu tirainya bisa dibuka, Iya, jadi ketutup. Kita sudah siapkan itu semua, antisipasi lah. Terus kalau misalkan itu dipakai area parkir mobil depan gereja itu dipakai tenda, parkir mobil gimana Pak? Oh, jadi untuk khususnya untuk area parkir, memang di depan pastoran itu kita tidak pakai parkir, hanya spesial 4 meter. 4 kali 28 meter. Itu yang tidak kita perbolehkan untuk parkir, tapi di luar area itu mereka boleh parkir. Dan juga kita siapin kantong-kantong parkir ya, di PB, di Bumi Putra, dan juga di Harmoni. Harmoni enggak. Di Harmoni nggak ada ya? Komplek Hutanan. Kita sudah berusaha koordinasi dan juga surat kita akan layanan ke mereka buat sekedar informasi kita mau ada acara peminjaman lahan untuk kita parkir. Karena tentunya di Natal nanti pasti membludak. Bludak biasanya. Iya, budak itu. Misa jam berapa ya misa Natal? Sabtu itu? Misa jam Bukan 5 Sabtu, Rabu. Hari Rabu. Kamis Rabu ya? malam Natal ya jam 5 sama jam 8. Jam 5 atau jam 8 Iya. Pak? Oke. Karena bakal terjadi padat Biasanya itu jam 5 ya. Jam 5. Jam 5 itu. Dia belum bubar, yang misa kedua sudah standby. Oh iya betul itu. kronik Itu pasti. betul. Critical pointnya di situ saat Iya. misa pertama bubar, terus misa keduanya baru mau masuk. Iya. Itu di situ. Dan kita juga Agak berharap perlu nanti kan umat juga jangan, wah ini belum bubar pengen berusaha masuk. Minimal harus ya sabar lah. Biar ini keluar dulu baru bisa masuk. Jangan, berarti kalau orang Bogor bilang apa ya? Paciul lah pokoknya, Paciul. tabrakan, tidak kira baru keluar dari gereja udah marah-marah, orang mau masuk gimana, ya minimal sabar lah. Terus Rebutan bangku biasanya Pak. Rebutan bangku, ya. berharapnya juga cuaca ya. Ya, Cuacanya cuaca juga kita berharap sama-sama. bersahabat, nggak hujan, Nggak hujan. jadi orang-orang juga bubarnya nggak panik Pak. Biasanya kalau hujan kan makin panik ya, Iya, makin makin panik, panik. buru-buru pengen Iya. keluar, pengen ini Betul. gitu. Jadi untuk kesiapan perlengkapan sampai sejauh ini udah seperti itu. Kalau untuk keamanan kita juga koordinasi dengan Babinsa, Polsek dan Ramil, dan juga yang berhubungan dengan sini aparatur pemerintahan setempat RT RW kelurahan. Itu kita koordinasikan semuanya. Ya mudah-mudahan Natal ini nggak ada apa-apa ya. Cuma Minggu ini sih berharap mudah-mudahan lancar. udah jalan ya. Iya, udah jalan Variasi lah udah gitu. jalan. Iya.
Tapi biasanya juga ada kolaborasi sama institusi lain misalnya EU gitu ya. Kita mengikut tahun lalu Ah, pakai apa GP Ansor ya, GP Oh, Ansor Ansor, ataupun Bansar, kan mereka sebenarnya sama aja sih. ya. Kita udah siapin surat, nanti tinggal kita tayangkan ke mereka seperti itu. Oke, biasanya sih memang kalau untuk misa-misa besar itu apa prodit itu Masuk. keluar masuk itu Ya. Pak, Ya, seperti itu. ya memang itu yang salah satu target yang coba kami antisipasi Iya. dari seksi perlengkapan dan keamanan. Jadi wanti-wanti supaya aktivitas perayaan Natal ini ya tidak sampai terlalu mengganggu lalu lintas juga. Jadi bagaimana mengaturnya, Ya. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait supaya semuanya juga aman dan lancar itu coba. Iya, iya. Jangan sampai terlalu panjang macetannya ya. Iya, betul. Betul. Karena biasanya buntut macet tuh 2 sampai Fania ke Gang Laut sana biasanya. Biasanya Oh, sampai Fania ya? Lebih Pak. lebih malah kadang. Tapi kalau udah hujan mampet Kadang-kadang bisa dari Gang Aus itu udah mulai mandek. merayap. Oh. Belum kalau angkot juga ikutan nimbrung berhenti juga kan. Udah. Oke, mudah-mudahan nanti lebih lancar lancar ya. lah, mudah-mudahan Kita sih udah sama-sama coba berdoa. antisipasi dari jauh-jauh hari. Iya. Nah, terus selain itu biasanya apa lagi tuh? Kalau misalkan dari segi misalkan ada emergency, Nah, untuk emergency kita biasa standby 1 mobil dekat pintu luar. Jadi yang langsung bukan mobil pribadi, Mobil biasa. mobil pribadi. yang kita pakai di sini yang langsung arahnya ke Fania. Oh, Seperti oke. itu. Mudah-mudahan sih nggak ada apa, karena kita juga ada seksi kesehatan juga, kita ada dokter juga kita libatin Iya. di beberapa titik. Jadi kalau ada umat yang trouble atau bermasalah, kita bisa support langsung action Di setiap misa, Pak? di setiap Di misi. setiap misa kita udah siapkan untuk tenaga kesehatannya. Ada tenaga medis lah. Iya, ada tenaga medis kita udah atur, Ya, kita udah termasuk koordinasi. P3K-nya dan Betul. tanggap Iya. daruratnya kita mencoba untuk Kadang-kadang takutnya lansia kan. Ya, Iya, sama lansia. iya. Belum. Tapi kadang-kadang juga gini Pak, apa nggak hanya lansia, yang muda-muda pun Yang ada muda. yang perut kosong seperti begini Perut kelihatan. kosong benar. Pernah terjadi. Iya. Pernah terjadi waktu kita tugas TTK itu pernah terjadi ya. Pernah waktu itu jadi Kita bingung masuk kemana, angin, Pak. kita bawa ke Fania langsung Oh, ngelawan arah. iya memang yang utama itu kampung tengah, urusan kampung tengah. Bahasa baru baru. Mencari istilah baru ya. Iya, kalau kampung tengah udah beres, udah aman. Kemarin juga salah ya satu berarti nanti di reminder ke umat untuk jangan sampai ini kadang-kadang. Bawa tumbler deh. Enggak, tapi kemarin salah satu yang kita antisipasi juga itu. Jadi kita tambah untuk tenaga medisnya ya. Jadi untuk Oh, tenaga medis. Iya, Oke, kita oke, tambah oke. kemarin salah satu antisipasi. Iya. Nah, itu berapa jam ya? Misalnya, Ah. tergantung romo. Oh, Kalau khotbahnya lama bisa 2 jam, kalau khotbahnya cepat 1 jam setengah. Tapi biasanya untuk Natal paling lama 1 jam setengah biasanya. 1 jam setengah. Paling lama. Iya. Seperti kalau misalnya bisa ekspres sejam ya puji Tuhan gitu. Tapi 1 jam Biasanya sih Pak. 1 jam setengah 1 jam karena memang setengah biasanya. umatnya juga kan banyak ya. Jadi biasa otomatis Iya, ya besar lebih gitu. panjang. Itu memang cuaca juga perlu Iya. tuh. Makanya kita harus doa syafaat mungkin ya. Betul. Jaga cuaca. Enggak, khusus itu. Salam Maria 7 kali apa 10 Salam kali Maria 7 yang kayak waktu di GBK itu. Iya betul. Oke, kalau dari keamanan sendiri, dari gereja sendiri, dari internal, Kalau dari internal kita menyediakan dari panitia khususnya kita ada sekitar 14 orang. Itu melibatkan satpam dari sekolahan. Kita libatkan mereka kurang lebih ada sekitar 4-5 orang. Satpam gereja sendiri ada 4-5 orang. Terus dari satpam grafika plus kita semua yang panitia dia total kurang lebih hampir 14 orang. Jumlah keamanan internal ya, di luar dari yang kita mengundang dari pihak luar seperti itu. Iya. Kebersihan juga gimana nih? Kebersihan kita juga ada sesi kebersihan juga Pak ya. Ya, sesi kebersihan ya tentu saja untuk menyambut Natal supaya suasananya juga terjaga ini ya. Ya kita juga sudah menyiapkan kapan nanti waktunya kita akan melakukan bersih-bersih bersama lah ya. Iya. Jadi kita sudah menghimbau mengirimkan surat kepada para ketua wilayah untuk mengirimkan tim kebersihannya. Kita akan bersih sama-sama gereja tanggal 23. Oh, Ya, tanggal 23. tanggal 23. Jadi harapannya ya kita bisa menyajikan suasana gereja yang memang lebih bersih dari biasanya ya. Iya. Dan memang itu bentuk
kekompakan dari umat untuk bisa mensupport perayaan ini. Ya. Kan kalau kita masuk rumah, rumahnya bersih, bawaannya hatinya happy Pak. Iya. Betul. Kalau kita masuk rumah, rumahnya kotor, kayaknya aduh. Udah mau iya. lagi. Ini berharapnya nanti begitu masuk, gerejanya udah bersih, hatinya pun Betul. lebih sukacita. Nah, sekretaris, jadi untuk sekretaris sendiri apa nih? Sekretaris yang menjadi ketua. Kalau sekretaris lebih karena notulensi Pak. Tapi kalau di sini kan kita sekretaris juga terlibat dalam pembuatan spanduk, kayak gitu, spanduk, distribusi oke. spanduk. Terus juga untuk masalah undangan, termasuk surat menyurat yang dari sekretaris. Termasuk yang sering dilakukan adalah ngingetin rapat Pak. Oh Hari ya. ini rapat ya, tolong semua teman-teman hadir. Hari ini koordinasi seperti itu. Jadi kadang-kadang kan namanya ini panitianya juga kan ada yang kerja, ada yang punya kesibukan. Jadi kadang-kadang kan harus di-remind lah. Iya, Jadi iya, diingetinnya mungkin nggak cuma sekali, kadang perlu beberapa kali untuk diingetin. Betul, Biar betul. nanti diharapkan kalau koordinasi bisa hadir semua kan, jadi lebih enak tektokannya, lebih lancar semuanya. Harus cerewet. Harus cerewet. Aktif bukan cerewet, aktif ya. Jadi bilang nggak tahuin sekretaris ada kerja tertulis dan tidak tertulisnya. Gitu. Tapi intinya selalu offline atau pakai kadang-kadang online juga? Kebanyakan offline kita Pak, Offline ya, lebih enak ya, lebih lebih leluasa enak, ya. lebih leluasa. Feelnya juga lebih dapet ya. Feel lebih dapet. Terus kalau ada yang perlu dikomunikasikan kan langsung ya. Maksudnya kalau online kadang-kadang kan mungkin beda pemahamannya. Ya, Kalau offline kan bisa ya langsung apa nih yang dimaksud, apa yang harus dilakukan itu bisa langsung putus saat itu juga. Ya, tapi teknologi sekarang memang sangat menunjang ya. Artinya dalam grup itu mau dibicarakan apa yang tahu-tahu muncul belum waktunya rapat, perlu dibahas, perlu sharing, perlu masukan, ya saat itu bisa di-share. Ya, Dan ada betul. masukan. Teknologi sekarang sangat membantu seperti itu. Dan sekarang kan juga kita banyak koordinasi lewat grup WA ya. Iya. Di grup juga kan kalau ada sesuatu yang tiba-tiba kepikir bisa langsung dibahas di situ. Jadi nggak mesti pada saat kita Kita rapat ya. aja. Jadi kita udah ada bikin grup khusus buat panitia. Jadi apapun yang berhubungan kegiatan nanti Natal langsung tumplek di situ. Jadi nggak perlu nunggu rapat dulu. Paling tidak rapat yang sudah dibicarakan di forum WAG ini. Oh gini, baru kita bawa ke dalam rapat. Ini loh kayak gimana. Gitu. Kalau ada yang belum bisa diputuskan bisa dibawa ke rapat. Tapi Iya. kadang-kadang kita bisa langsung jalan koordinasi langsung jalan langsung putus. Iya. PR-nya banyak soalnya Pak. Banyak nih. PR-nya banyak Pak. PR nih. Apanya tuh? PR-nya banyak kayak goodie bag misalnya, contoh kecil goodie bag Goodie bag untuk Buat anak-anak. buat anak-anak Pak. Natal anak-anak ya. Iya, Natal. Betul. Goodie bag aja itu begitu pertama kali dengar jumlahnya kita kaget-kaget juga ya Pak ya. Emang berapa? 700. Oh, 700. 700 anak. 700. Ush. Siapkan 700. Kita goodie siapkan bag untuk 700 anak. goodie bag. Jadi akan dibagi nanti pada waktu misa kedua, misa anak ya. Bagi Ya. Oh, pada waktu tanggal 25-nya Ya. di 25 masa anak ya. di masa kedua berarti tentunya. goodie bag. Iya. Dan isinya pasti Ya, dikondisikan. yang bikin happy anak-anak ya. Apa ini? Ya. Karena nggak boleh. Ya kami hanya menyiapkan, cuman nanti tetap di sekami dan bir yang akan mengelolanya lah. Jadi Ya, kami ya, membantu ya, untuk ya. menyediakannya. Iya, yang pastinya ya memang buat anak-anak Iya, ininya iya, isinya. iya. Oh, Sesuai dengan 700 peruntukan. anak? Iya, Iya, 700. Kayak itu kan maksudnya lumayan juga ya Iya, nyiapin goodie Perintilan- bag-nya. perintilan kecil-kecil gitu ya? Iya. Oh, dikerjain sendiri bukannya? Enggak, Oke. dari Nanti nanti dari- kita libatin bir sama apa tadi? Sekami. Sekami. Ya, Hmm. sekami. Kirain pakai kontraktor, Oh enggak. pakai vendor. Enggak, Pak. Dari kita untuk kita. Oh gitu. Lebih news kalau di handle ini sih kayaknya. Justru Ya. yang maksudnya kalau ngerjain sendiri tuh kayak lebih puas ya. Benar-benar kita kan nyiapin Natal ini benar-benar dari panitia juga bukan yang ditunjuk. Jadi memang yang bersedia. Terus kalau bersedia kan otomatis ngerjainnya juga Happy. happy, seneng. Lebih ini ya. Ya, lebih seneng Lebih ngerjainnya. seneng. Waduh 700 orang, waduh. Iya. 700 anak, luar Iya. biasa loh itu.
Itu untuk Iya. satu paroki gitu ya, satu paroki. Ya, Satu paroki. sepertinya memang dari tahun ke tahun jumlahnya ya kira-kira Kurang lebih segitu. kurang lebih seperti itu. Bagus. Itu membagikan sukacita juga ya, kalau anak-anak dapat Ya, bingkisan senang. kan senang. Oke, itu PR. Terus ada berapa lagi? Ada apa lagi nih PR-nya Bu Fani? PR-nya kayak misalnya dekor. Ini kan dekor. PR untuk panitia ya semuanya Oke. ya. Kayak dekor juga kan kemarin Dekor PR-nya di mana? dekor kan kemarin kita baru bongkar gudang nih, Pak. Baru Bongkar bongkar gudang? Gudang gudang. stok yang tahun lalu ya, properti apa yang bisa kita pakai. Oke. Jadi Properti kita bisa menghemat. Iya. Menghemat biaya. Terus dari properti yang tahun lalu ada harus misalnya dibungkus ulang, dipercantik lagi. Terus juga ada mungkin yang kurang baru kita tambahkan kayak gitu. Terus konsepnya seperti apa nanti di kandang Natalnya mau kayak gimana, terus di dalam gereja mau gimana, di depannya mau seperti apa. Itu kan sebetulnya cukup lumayan sih, cukup lumayan untuk apa? Perintilan-perintilan yang dikerjakan gitu. Oh, iya. Karena kan itu walaupun kecil-kecil, tapi kalau misalnya ada keluar dari skenario ya fatal. Wah ini kok begini, ini begini. Ya namanya manusia ya pasti kan ada omongan-omongan seperti itu. Kita berusaha meminimalisasi lah konsepnya biar senada semuanya gitu. Iya, iya. Biasanya mau kalau itu kan yang Natal mau taruh di mana? Udah ada Tempatnya bayangan. biasanya tempatnya di yang sekarang ada patung Maria tuh Hah? di situ biasanya. Oh. Jadi pohon Natal di sebelah kiri kalau kita menghadap ke altar, gua Pokoknya di kanan. kandangnya di kanan, Oke. pohon Natal sebelah kiri. Oh ya bukan gua ya, kali ini kita bikinnya kandang, Kandang, ya, bukan kita bikin gua. kandang. Pilihan. Iya, karena kan Yesus kan lahir di kandang domba, bukan di gua domba kan. Biasanya kan Bikin gua, kandang. tahun ini kita bikinnya kandang. Iya. gitu. Oh, terobosan baru nih. Emang kalau romotri udah susah nih. Enggak, sebetulnya kan itu sebuah opsi ya. Sebuah opsi. Jadi ini juga dilemparkan waktu mau mengambil tema, oh ini mau gua atau mau kandang. Itu sebenarnya kita lemparkan. Mana yang menurut audien lebih diresikan. Oh ya, kandang lah. Ya, ini kandang. Karena mungkin tahun lalu ya nggak tahu apa ya. Tapi yang pilihan kali ini adalah kandang. Dan kebetulan memang itu tadi bongkar gudang itu menemukan banyak properti yang masih bisa dipakai. Jadi ini salah satu langkah untuk menghemat budgeting juga. Iya. Ya, seperti itu. Tapi bagus juga tuh reuse. Kayaknya gereja-gereja lain juga pakai reuse juga. Ya. Iya. Dengan barang-barang ini. Iya. Biar kita juga di samping kita menghemat biaya, kan kalau kita beli lagi gudangnya cuma segitu-gitu aja, Iya. Pak. Betul. Nanti gudang kan sayang gitu, maksudnya sebetulnya masih bisa kita pakai. Itu bagus tuh yang reuse pakai barang-barang bekas kan kayak begitu. Nggak kelihatan bekasnya, Pak. Betul. Jadi- Cakep lagi. Jadi akhirnya kita juga tahu di dalamnya ada isi apa aja ya gitu. Oh ya ini. Oh yang ini disimpan lagi gitu kan. Ini sebenarnya seperti Tapi itu. berat juga loh yang ini bagian perlengkapan juga dong yang ini. Nah, Ya, kebetulan waktu untuk itu- yang kemarin dekorasi kita hanya bantu beberapa orang karena kan kebetulan jamnya pas jam kerja semua. Oh. Jadi dari perlengkapan hanya 2 atau 3 orang kalau tidak salah ikut terlibat Tim bantu. dekornya yang Tim waktu dekor itu yang full. tim dekornya yang turun. Oh, tim dekor yang turun. Iya. Paling kalau di perlengkapan nanti pada saat persiapan mau pasang tenda kursi, lah disitulah benar-benar Iya. kerja keras lah itu. Iya. Kerja bakti deh ya. Tenda kursi sama pohon ya. Ya mau pohon atau pohon Natal kan cemara ya. Sama nanti paling yang kita harus benar-benar kita jaga begitu misa ya harus pasang mata gitu loh. Jangan sampai kita kecolongan. Pasang mata maksudnya. Pasang mata jangan sampai ada ya oknum atau apa yang membuat ulah atau teriak yang mengenai di luar ini. perkiraan kita lah. Keamanannya. Iya. Kalau di hari Natal sendiri mungkin karena udah siang juga kita nggak perlu terlalu worry ya. Yang malamnya. Malamnya kita Malam terutama. Natal. Itu perlu diwaspadai. Kalau perlu pasang lampu Pak Wedin. Lampu. Ah, Kita di tiap tenda kita udah siapin lampu. Oke. Tapi bukan lampu sorot ya, lampu yang buat pencahayaan aja. Cuman kan kita fokus ke sini kan kita nggak tahu namanya orang bawa tas pura-pura atau bagaimana yang kita nggak tahu gitu loh. Yang terus kita benar-benar antisipasi yang mencurigakan kita hubungin pihak aparat setempat. Biasanya mencurigakan, melibatkan TTK juga sih. Iya. Oh, TTK ya. Biasanya betul, TTK. TTK tuh. TTK kita melibatkan TTK juga biasanya pada saat misalkan TTK bantu untuk mengawasi. Iya. Ya kan karena kadang-kadang pada saat menerima hosti tasnya ditinggal di kursi kan. Oh, betul. Iya, makanya di situ TTK juga ikut bantu untuk ngawasin sih. Iya.
Oke, selain di gereja, tempat parkir kemudian di Mikael ya, ruang Mikael juga pakai ya. Mikael di atas ini Hah? kita pakai buat misa juga, pakai. Antonius juga. Terus pakai sama di basement. Oh, di Kayaknya basement. semua Semua kita dipakai. pakai nanti. Basement. Kapasitas berapa kira-kira? Di mana? Semua Kalau di Mikael, kalau kita full kursi terpasang kurang lebih sekitar 700. 700. 700 yang saat ini terpasang kan sekitar 600-an. Kita akan merapatkan lagi kursi di tengah, ditambahin 100 kursi. Kalau di basement sini kurang lebih hampir 600-an di basement. 600 sudah 1300. Antonius? Antonius kurang lebih kalau tahun lalu cuma sekitar 250 sampai 300 kurang lebih. Antonius nggak terlalu banyak. 500 dalam gereja. Dalam gereja 600-an kayaknya. Total kalau tiap misa itu berkisar dari 1.300 sampai dengan 1.400-an. Yang misa kedua justru lebih sepi, nggak nyampe 1.000 orang. Oh gitu. Iya. Karena orang udah capek mungkin ya. Udah malam. Malam. Oh. Jadi biasa di pagi tuh perebutan kursi di misa mana. pertama justru. Di misa pertama. Misa sore. Misa sore. Oh. Misa kedua mah sepi biasanya. Kan di Katolik gitu ya, mungkin napas kali Natal dan Paskah. Kapal selam biasa. Pulang dari gereja habis buka kado Pak. Iya. Nah, terus sekretaris Bu Fani, Iya. untuk memang surat-surat kayak gimana nih? Surat-surat ke eksternal Bu Fani juga dong, gitu. Surati kemarin ada kerjasama sama Mbak Santi juga kan sekretariat. Oke. Jadi kayak misalnya surat untuk keamanan kayak gitu kan. Oke. Nanti suratnya kan resmi dari sini. Iya. Oh, Tapi nanti yang koordinasi. Romo? Iya, tanda-tanda Iya. semuanya. Oh, semua Romo. Jadi cuma koordinasi aja, Mbak, tolong disiapin ya surat buat keamanan. Karena nanti kan pakai kop surat sini, pakai stempel juga nanti Romo yang tanda tangan. Oke. Ketua panitia dan Romo atau DPD. Paroki kalau yang ada nama dari paroki yang Udah kewenangan ada. paroki. Iya, Jadi, iya. ya kita Berarti kalau untuk panitia mungkin internal dan mempersiapkan aja untuk eksternal. Iya. Jadi jadi koordinasi sama sekretariat sih. Jadi kita butuhnya apa kita koordinasi biar dibikinin suratnya. Karena memang itu kewenangannya di sekretariat. Sekretariat Iya. paroki. Iya. Nah itu biasanya kalau meeting nutulannya gimana nih? Bisa berapa lembar ini? yang jelas untuk meminimalkan hal-hal yang tertinggal, kita mempunyai konsep checklist dulu ya kan. Jadi checklist itu akan dilihat yang direncanakan adalah poin-poin ini banyak ya. Ya. Terus yang sudah jalan ini. Jadi itu sebenarnya hanya sebuah metode untuk bagaimana supaya apa yang direncanakan oleh panitia dalam hal ini di dalam seksi-seksi tidak ada yang ketinggalan. Ya meskipun mungkin sudah ada checklist pun mungkin masih ada dalam kondisi tertentu, oh ya ternyata ada yang kelewat. Tapi itu adalah sebuah langkah di mana kami mencoba untuk meminimalkan resiko terlewat atau terlupa. Ini bagiannya yang ingetin ya sekretaris. Oh. Memang perlu itu. Nah itu Patri, untuk kegiatan publikasi humas gimana? Mungkin perlu juga dong sounding ke umat atau gimana tuh, humas bagaimana? Ada humas? Kalau yang selama ini saya kelola tuh humas buat lebih kepada pihak eksternal. Oh, ke pihak eksternal. Pihak eksternal. Tapi kalau untuk internal sendiri paling kita dari pengumuman ya. Kalau internal kan pengumuman tuh kayak kemarin kan spanduknya baru keluar tuh, udah di ACC spanduknya. Nah itu nanti spanduk itu yang juga akan kita sebarkan. Spanduk untuk jadwal misa, jadwal Ya. misa, Oh, jadwal jadwal ibadah misa. tobat, kayak seperti itu. Ya tentu kami nanti kan juga membutuhkan bantuan Dari Komsos Komsos untuk juga ya. ngeblas ya, artinya mungkin umat ya ada yang ragu-ragu dengan jam berapa sih ya, jam minimal iya. itu minimal ini yang sudah mulai ya ada Di jadwal dulu sih. ibadah tobat kan ya, jadi mulai hari ini sampai nanti tanggal 17 ya, seperti itu yang coba disonding. Dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada Komsos yang sudah ikut dalam hal ini. Tentu nggak pernah ketinggalan sih Komsos untuk Terima kasih membantu. bagian ini. Iya, terima kasih teman-teman. Kadang-kadang ya, kita kalau lihat perhatiin ya Pak siapa kita udah bikin flyer, spanduk segala macam pengumuman, tetap aja ada umat yang bertanya masih, misalnya jam berapa sih?
gitu. Gitu, betul. Itulah padahal semua sudah kita sosialisasikan. Ya itulah kembali kepada diri masing-masing ya. Kepedulian kita terhadap suatu acara kayak gitu. Betul, Itu betul. aja sih. Lagian padahal jadwalnya juga dari tahun ke tahun kan nggak berubah ya. Berubah. Ya. Sebetulnya jadwalnya tuh sama. Jadwalnya sama. Dan yang bertanya bukan orang luar kota Bogor, malah kadang-kadang umat paroki sendiri yang bertanya. Biasa itu sih. Iya, Manusiawi lah, normal. normal. Jadi memang mesti kita continue terus blasting terus kayak begitu. Iya, Tetap. tetap remind terus. Ya, itu Iya, juga. Ya selain Kompas, tentu Kompas itu kan media ya. Tapi tetap kepada umat biasanya kan melewati dari dewan melewati ke wilayah, Ke terus wilayah. ke lingkungan, terus Ya, rukun. betul. Itu turut ambil bagian dalam yang memberikan informasi itu. Iya. Nah ini kemudian untuk apa namanya itu tadi kesehatan, kebersihan, keamanan sudah. Terus oke, ada konsumsi nggak nih? Konsumsi ada. Nah, itu dia. Itu dia. Itu salah satu yang paling dinamis sebetulnya. Jadi urusan kampung itu. Nggak, konsumsi tuh. Jadi sebetulnya kita jauh-jauh hari ini udah ngingetin nih Pak. Tolong tiap-tiap seksi info nih, karena namanya konsumsi kalau misalnya meskipun kelihatannya kecil tapi kadang-kadang kan jadi isu ya. Misalnya jumlahnya kurang atau mungkin kayak menunya kurang pas, itu Kurang kan garam lah. jadi isu tuh. Makanya kita sebetulnya wanti-wanti mau untuk konsumsi nih. Harapannya si Kampung Tengah itu biar aman lah, Ya. seperti itu. Dan Nah, itu tapi konsumsi- dinamis banget ya Pak ya. Ya, dan memang sesuai dengan arahan dari DPP konsumsi ini memang full melibatkan UMKM kita, Oke. paroki. Ya. Oke. Jadi supaya ya memberdayakan itulah ya, karena kita punya UMKM dan semaksimal mungkin semuanya dibagi ke UMKM tersebut. Iya, iya. Mm-mm. Jadi kebutuhan konsumsi berapa box atau berapa piece tuh, Bu? Per sekali misa gitu. Kan pasti ada kur. Kita total. Kita sih. total sebetulnya mulai dari gladi resi. Oh, oke. Nah, dari gladi resi, latihan, kita juga Cover semuanya. cover semuanya untuk konsumsinya. Sampai hari H lah. Sampai hari H. Jadi konsumsinya nih, jadi di saat awal pengajuan sekian, pada saat kita rapat dengan DPP di Pangkas ya Pak ya. Mungkin. Enggak, artinya Enggak, karena maksudnya- namanya juga memohon. Terus kita mohon kan ini ada yang kita ada oke, kita kan tetap dengan pertimbangan-pertimbangan. Enggak, itu juga maksudnya di Pangkasnya bukan dalam artian gimana ya, biar nggak mubazir, jadi Tepat secukupnya sasaran. aja, tepat sasaran. Tapi ternyata di tengah perjalanan ada juga masih ada perubahan-perubahannya seperti itu. Makanya yang diwanti-wanti sebetulnya ini jangan sampai kita nanti nyiapin ternyata Bisa kurang bisa lebih. takutnya Mubazir kalau tuh. lebih sih, kalau lebih juga saya mubazir. Iya, Tapi mubazir. lebih ini lagi kalau kurang gitu. Kalau kurang kan kasihan juga kan teman-teman, mungkin ada yang belum sempat makan, terus begitu beres ternyata nggak kebagian seperti itu. Nah, itu. Urusan kampung tengah kan repot ya. Iya, Nah, udah repot tuh. iya, Ntar tuh ini nggak dapat konsumsi di wilayah mana sih Oh, bisa panitianya kan? bisa bodong kata. iya, seperti itu. Betul. Ya tentu kan kita juga mengacu atau mempertimbangkan evaluasi yang ada di tahun-tahun yang lalu. Jadi terima kasih juga kepada panitia yang tahun sebelumnya, karena dengan begitu kan kita bisa melihat oh ternyata pada waktu meskipun sudah di planning nih, oh Masih ada ada, saja yang seperti itu. iya. Nah kita belajar dari situ. Jadi Belajar dari pengalaman ya, Pak. belajar dari apa yang sudah pernah terlaksana dan menjadi masukan kita tetap pertimbangkan. Ya, moga-moga kita bisa meminimalkan semua risiko itu, Pak. Ya. Nah, oke, dari peneliti sebelumnya apa? Critical point-nya biasanya apa tuh, Pak? Kalau sharing-sharing sama panitia sebelumnya. Lebih kepada sebelumnya kita nggak sharing, tapi memang membaca dari laporan yang sebelumnya. Tetapi meskipun tidak menjadi sebuah isu yang kritikal, tapi ada kurang sedikit ini kurang sedikit itu, jadi itu tetap menjadi catatan kita. Oke, itu untuk audio video bagaimana? Audio video Nah, sudah ada tim Itu tim ya kan itu dari
Betul, jangan sampai kita wah ini Audio video terus nanti juga dokumentasi dan segala macam. ya, Ya harapannya kita juga bisa mengkoordinir supaya semuanya peralatan itu sarana bisa berfungsi dengan baik. Tentu saja memang butuh pengecekan terlebih Check and dahulu recheck, iya. atau mungkin testing dan sebagainya Iya, sehingga betul, pada Pak. pada waktunya nanti tidak betul. Tidak mengganggu misa sih lebih iya. tepatnya itu. supaya perayaan itu benar-benar bisa berjalan dengan lancar dan hikmat. Ya hikmat. Karena kadang-kadang kalau pas lagi hening-hening tahu-tahu terjadi apa suara yang nggak kan Nah itu enggak. Nah, betul Pak. ya semoga itu nanti tidak terjadi lah. Semoga tim Komsos kami Iya. Tim kami kita bisa juga ada, menyiapkan terus kita juga dengan kolaborasi sama baik. Komsos dan juga para petugas yang biasa menangani itu semuanya. Kan biasanya yang suka terjadi pada saat live apalagi di Mikael gitu. Betul. Atau di Antonius tiba-tiba layarnya Suka Betul, ada blank betul. atau suaranya kadang-kadang kan Suaranya suaranya. hilang. Ya itu sih sebetulnya pasti selalu diantisipasi sama teman-teman ya. Cuma Iya, kadang-kadang kan namanya kendala teknis kadang-kadang kita nggak tahu kapan kejadiannya. Tapi ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, berjalan baik. Amin. Tapi ngomong-ngomong kita ada genset kan kalau nggak salah. Kalau genset. Apa ya? itu Nah, perlu loh. Itu kalau mati lampu kita nggak ada. nanti Kemarin tetap ada, jadi salah ada. satu yang nanti kita pastiin, Pak. Iya. Ya. Ya. Belum sempat bicara juga ya genset kemarin. Ya, nanti kita akan Bukan apa-apa. Kalau kebiasaan di hutan Pak. Bagi biasa pakai genset. bagaimanapun kita ya memang harus siap dengan skenario Iya. sesuatu yang Kayak tidak begitu, terduga. Iya. Kita nggak sangka kadang-kadang blok aja waduh itu kalau waduh kalau udah nggak ada genset itu Iya. Masukannya bagus sih. Iya, maksudnya kita nggak kepikiran pakai genset. Kita Iya. biasa pakai pompa listrik soalnya. Tapi nggak apa-apa nanti kita coba koordinasikan. Kalau tanya ada- kita ada genset nggak kayak begitu? Kalau ada saya berapa di sini kita nggak kapasitasnya? punya, nggak ada ya. Kemarin sih kayaknya nggak ada Nggak ya. ada. Biasanya kita sewa dari pihak ketiga. Nah. Itu yang 1500 kV kalau tidak salah ya. Iya, iya. Itu artinya cukup lumayan. Ya berapa itu kapasitas itu ya Pak? Iya. Karena kalau di sini aja kita punya listrik udah lebih dari 30.000 watt ini. Nah, Berarti itu harus yang berapa Iya, nanti kafe gitu kita kan. oke Iya, kita iya. nanti. Nanti kita bicarakan di situ bisa. Kita coba cari tahu ya. Ternyata walaupun ada insight dari podcast kali ini ya. Masukan buat kita ya. karena ya memang kita 99% udah oke kan, 1% gagal semua. Itu. Ya kita iyalah memang perlu itu. Betul. Oke. Betul-betul banget. Kita kan kalau di tempat wedding wah ada kok genset. Iya. Betul kan kalau di gedung-gedung Iya. tempat wedding pasti ada kok itu. Iya vital banget sih memang. Iya. Kita kan nggak tahu cuaca, nggak tahu Ah, ini. Apalagi iya. akhir-akhir ini kan hujan. Iya nanti abang-abang nanti kabel listrik kena petir segala macam hujan kita nggak tahu loh kayak begitu tiba-tiba putus listrik nggak ada genset aduh Iya. Di luar dugaan kita. Iya. Iya. Tapi buat PR kita juga lah nanti. Ya, boleh tuh nanti dicari tahu tuh Siap. jadi ini kan. Pertanyaannya Patri, Bapak mau join jadi panitia? Ada genset. Pertanyaannya itu Bapak boleh join jadi panitia Pak? Iya. Siapa tahu vendor genset itu. banyak vendor genset sih tinggal cari aja mau yang siren apa yang biasa. Iya. Iya. Nah, terus, itu listrik memang tuh perlu tuh apa di Iya. iya kan ini kita ngobrol aja kan. Iya, iya. Iya. Listrik sama kipas angin pun kita udah siapin juga sih. Oh iya betul. Kalau kipas Dari sudah. seksi rumah tangga dia akan beli buat di Antonius sama di penambahan di basement dipakai kipas angin. Iya kipas angin Karena yang dengan kondisi tahun lalu masih kurang. masih kurang Pak. Betul kipas angin betul. Udah dibicarain ya kita ya. Kipas udah, kalau kipas kita udah, kemarin kita udah minta untuk Dari menambah seksi kipas. rumah tangga yang akan mengcover. Jadi kita nggak perlu nyewa, tapi dari seksi rumah tangga akan beli. Jadi buat inventaris paroki kita nantinya. Begitu. Iya. Kalau misalkan cuacanya panas itu bermanfaat banget tuh. Iya. Kita juga nanti pakai AC ya di sini. Angin Kita cepat juga ya. gitu. Iya. Itu lebih jujur pakai angin cepol-cepol itu. Ya harapan kita sih dibilang panas banget juga enggak, dibilang hujan juga jangan. Ya. Jadi adem lah suasananya.
Iya, iya. Sampai malam, sampai selesai, kita pulang, semua beres, boleh hujan. Baru ya. Ya, kita berdoa begitu aja. Caranya gitu. 10 kali salam Maria ya Pak. Iya. Gimana? Apa nih mau tadi Pak Patri mau ngomong apa nih? Yang mana nih? Ya kalau kami kan sebetulnya konteksnya adalah menyiapkan supaya perayaan atau seremoninya ya itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Iya. Tetapi juga perlu jangan sampai lupa juga bahwa sebetulnya kita perlu menyiapkan juga diri kita secara pribadi nih. Ya. Betul. Jadi apakah kita ini aja gampangan kalau saya ngomong, saya nanti layak enggak ya menyambut Natal kelahiran Tuhan Yesus ini seperti itu. Jadi mungkin tahapannya memang mulai dari Advent ya, kita udah menyiapkan, terus nanti ibadah tobat dan ya bagaimana nanti kita memaknai perayaan Natal pada tahun ini. Jadi apakah kita nanti menyadari dan akhirnya mempunyai perubahan-perubahan yang semakin baik, itu kan sebetulnya refleksi juga untuk diri kita sendiri. Tapi sebagai panitia ya memang kita menyiapkan supaya proses itu pada waktu itu perayaan semuanya berjalan dengan lancar dan hikmat supaya tidak mengurangi kekusukan saat perayaan itu. Iya. Nah, oke, itu kan sifatnya reflektif. Nah, dari Patri sendiri pada waktu mendapat petugasan itu gimana tuh? Kalau saya sih secara pribadi, aku ini hamba Tuhan, Pak. Aku ini hamba Tuhan. Jadi apa yang dibilang jadilah padaku, apa yang diminta atau ditugaskan dari gereja atau dalam ini DPP, ya saya berusaha dengan apa yang saya punya, yang kita punya ya, untuk kita aktualisasikan. Bagaimanapun memang kalau dalam iman kita kan ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati ya. Jadi aktualisasinya memang perbuatan kita sih. Ya. Semoga masih bisa terpakai lah maksudnya. Kan seperti yang tadi Bapak bilang di awal ya, sebetulnya kita ini pelayan ya. Pelayan kerja. Jadi kita nyiapin ini juga, ya ibaratnya kita melayani yang lain, kita rapihin dulu, kita beresin dulu biar nanti tamu-tamu yang datang di perayaan Natal nanti bisa mendapat sukacita gitu, bisa pulangnya tuh memorinya tuh bagus, memorinya tuh penuh sukacita, penuh kebahagiaan seperti itu. Termasuk nanti hari Natalnya anak-anak ya. Iya. Semoga banyak yang hadir sehingga bisa merasakan sukacita bersama ya. Mungkin perlu kita bocorin juga yang buat acara kita nanti spontan di sini biar kita kasih tahu juga kan. Yang pasti ada surprise dari kita ya. Nah, untuk pada waktu bisa setelah beres misa yang pertama kali ya. Kayaknya mungkin di pertama. Nanti kita ada surprise dari umat panitia. Dari panitia. Oh. Kalau kita bocorin sekarang nggak seru, bukan Iya, surprise. betul. Jadi hadir. Ada hadir. Kalau hadir minggu misa pertama. Bukan berarti bisa kedua nggak boleh hadir. Boleh hadir juga, panitia tetap ada. Tetap ada. Ada tim gorengnya. Ada surprise nanti Pak. Surprise ya. Dapat nomor undian mungkin. Ya. Dapat kipas angin ya. Dapat genset Pak. Nah, Pak Ferdi sendiri waktu dapat tugas tuh gimana tuh? Kalau saya lebih ya sama seperti yang tadi disampaikan, yang kita pelayan di sini ya. Apa yang Tuhan kamu mau jadi apa ya? Udah kita ngikutin kemauannya apa seperti. Yang jelas kita berupaya memberikan yang terbaik lah dengan apa yang kita punya. Bukan dari kelebihan kita apa, tapi dari kekurangan kita coba memberikan yang terbaik. Itu aja sih. Ya pasti di salah satu sisi waktu berkorban juga ya kan dengan tapi keluarga. Saya bisnis. usaha sendiri. Oh. Tapi Di Bogor. Di Bogor. Nggak mau jauh-jauh lah biar Bogor lebih dekat lah. Oke. Kalau di Bogor usaha sendiri oke sih. Iya. Kan selain waktu juga kan kita pasti sama keluarga juga pasti kan berkurang juga. Tapi kita gimana caranya? Iya, kita gimana caranya supaya balance lah itu semua. Jangan sampai dari keluarga ngoceh ya. Ke gereja mulu atau gimana, sedangkan keluarga tinggal kan. Sebenarnya keluarga itu adalah gereja kita nomor 1 sebenarnya. Betul. Itu sih.
Bu Fani gimana nih? Waktu terima sama. tugas tuh. Ya sama. Kalau sebenarnya saya bersyukur sih, oh ternyata masih ada yang bisa saya lakukan. Oh ternyata masih dikasih kepercayaan buat bisa melakukan tugas ini. Seperti itu. Jadi apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan. Ya, Karena ya. awalnya saya bersyukur, awalnya senang, ya pasti kedepannya juga melakukannya dengan tanpa beban seperti itu. Iya. Lebih ke arah situ sih. Jadi oh ya terima kasih, berarti masih dikasih kesempatan nih daripada dicuekin ya Pak ya, daripada dicuekin kita bisa, kita mampu tapi didiemin aja gitu, nggak ditoleh, nggak dilihat, nggak diminta tolong, sedih juga kan kalau seperti itu. Kalau seperti ini kan meskipun kita nggak mampu, kita bisa berusaha loh untuk bisa beresin kerjaannya. Kita bisa tanya sana, tanya sini, gimana cara ngerjainnya. Dibanding kita punya kemampuan, kita tahu kita bisa, tapi kita ternyata nggak dimintain tolong seperti itu. Senang sih Senang ya. terlibat dalam kepanitiaan ini. Dan senang. juga kebetulan panitiaan sekarang ini boleh bilang kita selain dari panitiaan Natal sendiri, kita kebetulan ada ketua rukun, ketua lingkungan, ya kan? Oh. Terus dari tim TTK juga, jadi boleh dibilang sudah apa ya, frekuensinya udah sama. Iya. Jadi nggak perlu ngomong gini, bingung. Tapi kita ngomong A sekali, Iya. langsung nyambung gitu loh. Udah satu frekuensi. Satu lah. frekuensi Satu gitu. frekuensi. Walaupun kita masih AM ya, belum FM ya. Nah itu karena ya kita coba melibatkan semua orang yang ada di wilayah. Maksudnya bukan semua orang ya, semua orang dalam tanda kutip. Kadang-kadang kan ada memang yang ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan fisik, tapi seyogyanya yang memang masih bisa kita coba libatkan seperti itu. Dan syukurnya kemarin begitu kita di info bahwa kita jadi panitia, langsung yang spontan mengajukan diri juga banyak ya Pak ya. Banyak ya? Spontan mengajukan diri, oh boleh nanti saya pegang ini, oh boleh nanti yang saya sudah pegang terbiasa itu, gitu, seperti pas itu. kita untuk sekretaris, oh ini saya nih yang konsumsi, saya ini boleh. Boleh deh saya pegang konsumsi deh, boleh deh saya bantu dekor, saya bantu keamanan, boleh ya Bu, katanya seperti itu kan. Jadi Ya. enak gitu, kita juga jalannya enak. Iya. Karena Tapi bukan jarang loh Pak Tri. dituju, Ya, Jarang loh kayak begitu. karena memang kebiasaan ya. di wilayah itu seperti itu. Jadi ada acara udah ini ya, udah langsung bergerak begitu. Jadi Jadi udah memang nggak sudah ada sistem pos-posnya yang memang. penunjukan lagi, misalnya kita mau bikin Nggak. acara yang udah biasa bikin acara nih, contoh kayak saya sama Fani misalnya bikin acara, ke acaranya mau kayak gimana, kita langsung berembuk berdua nih. Terus yang belum siapkan buat konsumsi langsung gerak lagi konsumsi. Langsung, ya. Tinggal kita report ke ketua wilayah, kita mau gini gimana, kata ketua wilayah lanjut kita jalan. Enteng Pak, enteng. Itu saya bilang kita udah sama-sama satu frekuensi. Jadi walaupun misalnya ada yang di luar itu pun kita tetap kita rangkul, bukan berarti kita tolak ya. Iya, Kita iya. tetap rangkul. Kalau misalnya mereka bilang welcome, mau, yuk. Tapi kalau misalnya bilang, jangan saya, kita tidak akan paksa. Karena kalau sesuatu yang dipaksakan, Hasilnya nggak bagus. hasilnya juga nggak bagus gitu loh. Seperti itu. Ya, karena dari pengalaman di wilayah kami memang ya mungkin nggak melulu itu, tapi begitu ada potensi, oke, sekarang tugas tanggung jawab ke sini ya. Nah, ya semua pun juga mempercayai bahwa apa yang sudah ditunjuk ke sana dipercaya dan bisa jalan. Jadi beberapa ini memang yang jubileum atau portal sini, terus yang jalan santai sana. Ya, jadi tidak melulu bahwa satu orang yang menjadi motornya. Iya, Jadi iya. kami memang mencoba menyiapkan ya motor-motor yang bisa ditaruh kalau motor ini agak melempem nih, yang sini jalan gitu. Seperti itu. Saya backup kita. Ya. Saling bantu. Iya. Saling backup. Terus Saling karena backup. karena memang mungkin di setiap kali kegiatan tuh kita kan sistemnya kayak gini nih, jadi santai, nggak tunjuk-tunjukkan. Kerjanya juga jadi ya di bawah santai Di bawah juga, santai jadi juga. kayak apa-apa nih kita komunikasinya tuh enak, nggak pakai apa ya, Nggak pakai hati, nggak karena pakai kadang-kadang kalau hati, kita heeh. suatu koordinasi, misalnya udah mulai melibatkan perasaan, walaupun itu tugas rame-rame, udah nggak benar. Jadi akhirnya baperan kan repot ya. Baperan. Kita baperan itu di nomor 2 kan, yang penting kita pelayanan dulu, baper Iya. urusan pribadi masing-masing, jangan dibawa ke kerjaan. Kalau tidak dampaknya kan kemana-mana jadi akhirnya. Kayak gitu. Tektokannya jadi udah enak Pak. Tapi memang mesti yang klop dulu nih, cari satu frekuensi agak repot. Tapi kalau udah ini
udah klop, udah mantep. Justru kadang-kadang memang itu yang harus dibereskan, Pak. Betul. Iya, jadi bukan kalau nggak klop itu nggak dijadiin satu, Iya. terus dicari iramanya supaya jadi klop. Betul. Enggak, kebetulan karena mungkin ini Dikolaborasikan. Pak, kebetulan kalau kita flashback ke belakang, jadi Nah. karena kebetulan kan ini tahun jubileum nih, Iya. jadi kita belajarnya juga dari situ kan. iya. Kita awalnya tuh kita ada Porta Santa, dari Porta Santa gitu kan itu pertama kali kita bikin kegiatan wilayah nih yang lumayan skalanya. Porta Santa kan lumayan ya, kita tentuin rutenya, di situ kita jalan sendiri. Jadi kita benar-benar atur sendiri, kita survei sendiri, kita sediain konsumsi sendiri kayak gitu kan, semuanya sendiri. Nah, dari situ akhirnya komunikasinya malah mulai mencair tuh Pak. Mulai mencair, mulai terbentuk lah. mulai terbentuk. Oh, ternyata yang ini nih untuk ngatur konsumsi oke nih. Oh, ternyata yang ini bagus nih buat bikin acara. Ya, Oh, ya, ternyata ya. yang ini dia rapi nih, teliti nih, buat bendaharanya oke nih, keuangan bis dia aja. Nah, dari situ mulai muncul bakat-bakat Mulai Pemda. muncul tuh. Iya. Nah, salah satu contohnya baju ini lah, Porta Santa ya. Iya. Nah, ini Wilayah kita, wilayah Cipaku, kawasan ini. Iya, jadi dari situ ada ide, akhirnya ditampung. Salah satunya bikin kaos ini. Waktu itu bikin kaos, akhirnya kita bikin kaos, Iya, jadilah bikin kaos. kaosnya. Kurang lebih kita 3 bis ya kalau nggak salah. 3 atau 4 ya? Apa 2 ya? Porta Santa kemarin ya? Yang pertama. Yang pertama 3 ya? Dua. dua bis kita. dua bis. Satu Iya. wilayah. Iya. Jadi mulai usia dari SD, SMP lah ya, sampai Sampai lansia. lansia. Kita ada semua. Oh, dia 80 Dua bis besar. tahun. Iya. 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 Kita Bis besar. tahun jubileum ini ya kita udah siaran 3 kali. 3 kali. Sing wilayah itu 3 kali. Nggak, justru karena itu jadi kita Jadi mulai dari semakin Porta kompak. Santa, jadi kita makin kompak nih. Jadi yang awalnya mungkin nggak aktif, karena di bis suasananya dibangun, akhirnya jadi Iya. ikut aktif, jadi ikut mulai cair hubungannya. Yang dulu aja nggak pernah muncul, begitu muncul ternyata enak juga nih Oh, di ternyata teman-teman enak ini. nih. Makin kesini makin ikutan lagi. Jadi akhirnya ada kegiatan yang lain, mulailah ikut, mulailah terlibat, sampai akhirnya pada saat pembentukan panitia Natal, orang-orang ini udah langsung, Orang-orang ini "Oh, udah yaudah, langsung, ya, itu saya ya, boleh, bentuk langsung saya klik." bisa." Iya. Begitu kita dikasih mandat, malah kita sambut ya Pak ya. Oh, boleh nggak apa-apa, ayo kita kerjain, bisa lah gitu. Seperti itu. Iya. Seperti itu sih, awalnya seperti itu. Mantap memang ini. Berarti Ya. tapi kalau misalkan rapat-rapat panitia berapa lama nih biasanya? Tapi malam terus. Karena kan ketua kan Kebanyakan Dinas memang Jam 6:30 nih kita ya. Ya biasanya mah. Tujuh. Biasanya memang atau habis Drop saat server lah. ada ya. Ya kita mencoba artinya kita mencoba membangun sebuah kepercayaan dengan menetapkan durasi rapatnya. Jadi memang kita terbiasa dengan jam sekian sampai jam sekian. Usahakan jadi bukan jam sekian sampai selesai, kan nggak tahu selesai ya. Cuman kita mencoba Biasanya dibatasi ya sih. kita dengan waktu itu mencoba mengagendakan memang poin-poin mana yang perlu dibahas memang sekilas atau memang fokus di situ gitu. Jadi dan diusahakan ya tepat waktu mulai. kebanyakan mulai, memang seperti tepat itu. waktu, yang nggak tepat waktu ngobrolnya Pak. Nggak bisa ngobrol. Setelah rapat pengen ngobrol lagi. Biasanya Kadang masih setelah nggak rapat masih ngobrol lagi Pak. biasanya di situ justru solusi ketemu lagi Bu. Iya, Setelah biasa. ngobrol, oh Jadi iya. Sudah idenya keluar rapat. lagi ternyata belum dibicarain sama kita. Iya betul itu. Ini durasinya sih pas, banyak kan durasinya kan udah disetting ya, durasinya sekian lama itu biasanya pembahasannya pas. Tapi dari situ ya nyambung lagi. Oh ini gini. Iya. Tapi poin Poin rapatnya sendiri sudah utamanya beres. udah. Misalnya kita bicara 2 jam, setelah itu ngalor ngidul lah. Tapi intinya kadang-kadang suka ada, ide ini tambahan lagi nih. Gimana kalau tambahan lagi gitu loh. Iya. Tapi untuk fokusnya di rapat itu kita selalu sesuai awal dan closing kita sentuhkan seperti itu. Termasuk surprise ini juga kan dadakan kan? Iya. Gara-gara kita jalan kan? Iya. Iya. Gara-gara kita jalan akhirnya ada surprise nih nanti buat Ada surprise. buat acara hari H. Ya semoga aja ya. Bisa Semoga realisasi dengan bisa Manusia boleh memuaskan. berencana kan. Kita juga boleh berencana ya. Semoga bisa memuaskan. Waduh, amin. Barangkali ada apa? Angpau barangkali. Itu Imlek mungkin ya. Natal kan identik biasanya dengan hadiah kan. Hadiah, ya. Iya. Patri ngomong-ngomong ada info nggak misalkan ada pejabat atau biasanya suka ada kan tahun-tahun sebelumnya
Saya nanti coba cari info dulu dengan DPP dengan yang lain dulu. Jadi yang itu kami belum mendapatkan informasi yang pasti. Oh. Tetapi tentu saja bahwa hal itu perlu kita persiapkan ya. Betul, artinya, betul. Dan kita perlu bicarakan dengan Romo dan DPP bagaimana nanti penyambutan yang Ya. supaya nggak salah. Ya, Seperti ya, apa. Ya. Dan biasanya kan kalau nggak salah kalau kita liturgi beberapa kita nggak boleh cut kan, nggak boleh berhenti. Kecuali mungkin pada waktu homili baru bisa. Ya itu nanti tetap dalam koordinasi kami dengan minta petunjuk lah. Iya, iya. Bagaimanapun kami adalah pelaksana dan kami selalu minta petunjuk kepada DPP yang dikasih kami. Oke, panitia pakai seragam atau pakai apa nih nanti aturannya? Kami Seragam atau admin atau Pakai apa? Nemtek. Nanti- Kita sih dress code. Dress code-nya ada. Dress code sama nemtek. dress code? Dress code sama kita kasih nemtek nanti. Dress code-nya apa nih? Dress code apa ya kita ya? dress code nanti putih, cuman nanti nuansanya tetap ada Ada nuansa seperti Natalnya. selayar Merah, merah hijau. hijau seperti itu Oh, untuk memeriahkan. Pakai yang itu kayak kain ya namanya. Putar gitu Iya. loh. oh iya 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 iya. Iya. Ini sih tetap kita pakainya putih, Putih. biar apa? Rata-rata kan semua punya ya warna putih, biar nggak memberatkan lagi dari sisi budget. Tapi nanti tetap ada sesuatu yang bertemakan Natal, biar tema Natalnya, suasana Natalnya, Jadi ada ornamen tambahan lah ya. iya, suasana Jadi nggak Natalnya hanya tetap putih tok, tapi ada ornamen tambahan. Iya, wanita semua putih. putih, Bawahan bebas. Hitam putih. Hitam. hitam. Oh hitam. Kita mau jadi PKL. Kita jadi soalnya. PKL. Pelayan. Iya. Iya iya iya. Berarti banyak juga satu kali misa sekitar berapa orang itu yang bertugas? Kalau di Jadi- PKL, Semua di sih. gereja. Jadi Antoni. kami tetap membagi tugas. Panitia kami sarankan tetap bisa mengikuti misa dengan hikmat ya. Oke. Salah satu lah namanya, misa dua atau dua, satu atau Oh, dua. oke. Ya. Jadi untuk tugas yang ini kita tetap bagi. Yang jangan sampai artinya perayaan itu menjadi sesuatu yang ya maksudnya bagus juga sih di dalam pelayanan, tapi yang tidak kalah pentingnya bahwa kita juga mesti mengikuti secara khusyuk perayaan Misalnya, misanya. Jadi tetap memberi waktu kepada panitia untuk bisa benar-benar mengikuti terlibat misa. dalam ini perayaan misa. Jadi dengan katanya, misalnya panitia bertugas di misa pertama, di misa keduanya dia tidak bertugas. Oh. Yang tidak bisa bertugas misa kedua, misa pertamanya tugas. Jadi sama-sama pelayanan juga dapat, terus misanya juga dapat gitu. Iya 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 iya. Gantian itu. Iya gantian. Iya iya iya. Ini ngomong kita nggak dikasih makan nih. Hah? Itu ada tuh. Dendeng. Dendeng deh cumpuk. Nah terus itu biasanya berapa jam sebelumnya ya persiapan? Kalau bisa jam 5, kita panitia jam, biasanya akhirnya jam berapa? jam 3 kayaknya udah jam 3 standby. udah standby deh Pak. Jam 3. Iya, Karena umat aja kadang-kadang setengah 4, jam 4 kan Dia udah udah mulai datang. hadir. Udah pada datang. iya. Ya 2 jam sebelum mulai kita udah standby. Seperti itu. Jangan panitia kalah sama umat Pak. Iya betul. Nanti gantian Pak, posisi panitia diambil alih sama umat. Iya. Tapi biasanya juga dari keamanan juga suka ada yang periksa tempat juga ya. Ada biasanya kemarin dari Jilandak ya, penjinak bom. Iya iya. Kita juga udah koordinasi juga tuh, udah kita siapin surat. Yang mudah-mudahan ya nggak ada apa-apa ya. Tapi biasanya mereka suka datang satu kompi menyisir tuh biasanya. Tapi untuk tahun ini kita belum tahu nih, belum dapat informasi. Tetap nanti dikoordinasikan supaya semuanya bisa, artinya jaminan Rasa nyaman. keamanan dan nyaman itu selain bahwa memang institusi yang berwenang juga terlibat, tapi kita sendiri sebagai SWA itu juga harus tetap menyiapkan diri supaya tidak ada yang Jadi biar terlewat lah. ada rasa nyaman dalam mengikuti misa. Betul. Nyaman dan aman. Ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Amin. Amin. Harapan kita. Lancar semuanya. Iya. Iya.
sampai Minggu, Sampai Kamis. Kamis Misa sore. sore. Iya. Waduh. Jadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 kali misa. Iya, 5 kali misa. 5 kali misa. Iya. Yang Selasanya 2, Ya, Rabunya Rabunya 2. 2, Kamisnya 3. Nah, oke. Ngomong-ngomong, ini kan mau Natal. Arti Natal sendiri bagaimana? Bu dari Romo Pri dulu. Bagiannya Romo. Romonya anak-anak. Saya sih ya beberapa waktu ini memang mencoba merenungkan ya, mungkin sesuatu hal yang kemarin-kemarin juga nggak terpikir ya, tapi Natal artinya kan kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah dari situ saya juga mencoba introspeksi arti kelahiran untuk diri saya sendiri ya. Jadi Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus begitu mempunyai makna yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Nah saya pun juga mencoba introspeksi untuk memaknai kehidupan secara pribadi saya. Apakah saya sampai saat ini sudah cukup memberikan kontribusi baik kepada gereja maupun sesama. Satu hal yang memang ini kebetulan memang semboyan atau slogan alma mater saya sih, meant for others. Jadi meant for others kalau dalam arti yang saya tangkap atau saya artikan itu saya boleh menjadi manusia bagi orang lain. Jadi apakah saya bisa membantu, apakah saya cukup mempunyai kontribusi, apakah saya mampu begitu-gitu ya. Jadi itu yang merupakan sebuah proses yang terus berjalan dalam kehidupan saya. Apakah artinya itu kan akan terus berjalan ya? Apakah saya sudah cukup kontribusi ya? Kalau belum, apa yang bisa saya lakukan lagi? Artinya kita tetap mohon petunjuk kepada Tuhan dan Roh Kudus ya dalam hal ini supaya ya memampukan saya selama sisa akhir hidup ya, apa yang masih bisa saya perbuat seperti itu. Terlepas dari, dan ini membuat saya lebih enteng waktu menerima tugas sebetulnya. Jadi karena bukan kekuatan saya sendiri, jadi mempercayakan sepenuhnya dan kelebihan kekurangannya kepada kuasa Tuhan ya dalam hidup saya. Mau apa Tuhan buat dalam hidup saya itu. Jadi memang semoga sih bukan hanya seremoni saja yang akan kita utamakan dalam sebuah perayaan Natal ya, tetapi bagaimana refleksi untuk memaknai kehidupan kita masing-masing. Ya. Kalau Ibu Fani bagaimana? Sekretarisnya. Kalau buat saya tuh terutama Natal adalah sukacita. Natal Kenapa adalah sukacita. sukacita? Kenapa tuh sukacita? Karena Natal itu kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan adanya Yesus berarti kalau kita renungkan, Yesus kan berkorban buat kita, meninggal di kayu salib, wafat di kayu salib buat kita. Kalau Yesus nih nggak lahir berarti kita nih nggak bisa diselamatkan. Maka pada saat Natal ini ya saya bersuka cita. Kenapa? Karena ada berkat yang lahir, ada sesuatu yang lahir, penyelamat saya lahir loh. Kita rayakan itu bahwa penyelamat saya sudah lahir di hari Natal ini. Jadi itu harus saya rayakan dengan penuh sukacita. Nah sama juga seperti Pak Tri, di samping itu juga pastinya setiap saat saya selalu berusaha, doa saya biasanya saya selalu berdoanya, Tuhan jangan pernah tinggalkan saya, ya kan? Di saat senang jangan tinggalin saya, apalagi di saat susah, karena kekuatan saya tuh asalnya dari Tuhan. Kalau saya nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, pada saat saya jatuh saya nggak mungkin bisa bangkit lagi. Kesatu doa saya seperti itu. Kedua doa saya, dengan adanya penyertaan Tuhan, dengan adanya pendampingan dari Tuhan, saya berharap dari hari ke hari saya bisa semakin baik. Saya bisa
bisa yang tadinya mungkin nggak baik, yang mencong-mencong bisa semakin lurus jalannya, Iya, bisa iya. semakin memenuhi apa yang diharapkan dari diri saya gitu, bisa semakin oh ya apa yang bisa saya koreksi, saya coba koreksi. Tapi itu memang bukan semata-mata karena Natal ya, tapi memang setiap harinya saya coba seperti itu. Terlepas dari memang mungkin kadang-kadang ya saya usaha tapi kadang-kadang mungkin ada keplesetnya lagi. Saya coba mungkin ada jatuhnya lagi. Yang saya coba buat bangkit mungkin kadang-kadang saya ada lelahnya lagi. Saya jatuh lagi. Tapi ya harapan saya di saat saya jatuh ya saya bisa bangun lagi. Di saat saya salah saya bisa koreksi diri, bisa kembali ke jalan yang benar gitu. Dan itu dia semua dengan adanya sukacita ya otomatis untuk melakukan itu tuh enteng semuanya. Enteng. Seperti itu. Nah, Pak Ferdi, Udah panjang lebar semuanya kayaknya. Ya udah, ada suka cinta, ya kan? nggak bakal sama. Refleksi, ya kan? Refleksi Tapi pribadi kalau pasti saya beda. refleksi itu lebih kepada damai ya, damai. Damai. Jadi karena kenapa? Yesus lahir kan membawa kabar sukacita juga disampaikan dan juga damai buat kita semua. Artinya bukan damai untuk kita yang merayakan, tetapi untuk di luar sana pun itu artinya damai itu universal. Jangan sampai dengan kejadian-kejadian yang kita tidak tahu saling ribut satu sama lain. Justru dengan kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal ini membawa damai buat kita semua. Kalau dari saya sih itu aja sih. Karena udah dijawab. Oke, ya. Tapi kalau dari pribadi sendiri bagaimana? Kalau dari Keluarga, keluarga ya sama ya, mungkin yang seperti orang apa ya angan-angankan semuanya. Kita bisa berdamai, terutama bukan berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Seperti itu. Jadi dengan kelahiran Yesus ini maknanya buat kalau saya bisa berdamai dengan diri saya dulu gitu. Kalau saya sudah bisa berdamai dengan diri saya sendiri, ke orang lain pun akan mudah. Kalau kita nggak bisa berdamai, ke orang lain pun tidak akan mudah. Seperti itu. Oke. Mantap. Sip. Oke. Terima kasih nih Pak Tri. Ya. Terima kasih. Ibu Sama-sama. Fani. Sama-sama, Pak. Tadi Terima kasih. semoga kepanitiaannya lancar acaranya. Amin. Mohon doa Kita dari minta doanya semuanya semua ya. dari doa yang terlibat lah. Bisa. Ya. Oke, demikian sobat-sobat bincang-bincang kami dengan Panitia Natal Paroki Sukasari 2025 kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Kami dari wilayah Santo, Stefanus Cipaku mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai Panitia Natal Paroki Santo Fransiskus Asisi Bogor di tahun 2025 ini. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian membawa damai dan sukacita sesudah menghadiri misa, baik di malam Natal maupun di Natal tahun ini. Dan jangan lupa untuk seluruh umat SFA Bogor, tetap tonton acara Sofa Podcast ini, subscribe, like, dan jangan lupa komentar di bawah ini biar kita semangat di dalam bikin podcast selanjutnya. Jangan lupa juga, mari senantiasa menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari.